Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Dengan rasa syukur dan sukacita, marilah kita berhimpun menghadap Tuhan dan beribadah bersama. Kita puji dan agungkan nama Tuhan dengan nyanyian, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Tuhan, Khalik langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah minggu ini kita akan merenungkan tema Saudara yang menjaga dengan kasih. Melalui tema ini, kita diajak untuk merangkul orang-orang di sekitar kita supaya mengalami kehidupan yang bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Rangkulan dan ajakan bagi sesama untuk mengalami pertobatan dan pembaharuan hidup harus kita dasari dengan kasih yang tulus. Sebagaimana Kristus telah lebih dahulu merangkul kita dalam kasih-Nya yang membawa pemulihan. Yang di pantai kita menjaganya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakui dosa kita. Kita berdoa. Allah yang murah hati, perkenankan kami untuk mengakui dosa kami dan memohon pengampunan dari-Mu. Di dalam kehidupan kami belum sepenuhnya melakukan firman-Mu, terlebih di dalam melakukan tindakan kasih kepada sesama kami. Terkadang kami bersikap tak acuh kepada sesama kami dan enggan merangkul serta mengajak mereka ke dalam rangkulan kasih-Mu. Ampunilah dan perbaharui hidup kami ya Allah. Kami ingin menjadi saudara yang menjaga dengan kasih terhadap sesama kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di tempat kami masing-masing berada. Kami masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkarya di tengah pandemi ini. Kuatkanlah langkah kami, teguhkanlah hati kami, untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam jalur Tuhan. Karena itu perkenankanlah Roh Kudus Tuhan yang sudah ada di dalam hati kami satu persatu, memampukan kami untuk boleh menjadi pendengar sekaligus pelaku firman. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pertama dibacakan dari kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai 11. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah sabda Tuhan. Tunjukkan
Bacaan kedua terambil dari Roma 13 ayat 8 sampai 14. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan menggunakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, beberapa waktu lalu seorang rekan memperkenalkan sebuah obat untuk mematikan rumput. Sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan bagi saya. Orang biasanya itu senang menumbuhkan tanaman. Kali ini ada obat mematikan rumput. Akhirnya mencari tahu kenapa harus begitu. Rupanya ketika kita memeriksa mengapa rumput tersebut perlu dimatikan, karena ternyata ada jenis rumput yang bisa membuat rumah kita hancur ketika rumah itu tidak berpenghuni, ketika rumah itu ditinggal pergi bertahun-tahun. Jadi rumput ini bekerja merusak lantai. Setelah lantai maka dia akan merayap menuju dinding. Setelah dinding dia akan merusak atap dan pelan-pelan sehingga akhirnya rumah itu roboh. Karena itulah ada sekarang obat pembasmi, namanya pembasmi rumput. Nah, rumput ini adalah rumput liar. Dan yang berbahaya itu adalah di akarnya. Karena ini obat ini bukan untuk daunnya, tetapi harus disiramkan di akarnya. Dan itu mujarab, dan kita harus hati-hati karena ini obat kimia yang cukup keras, Bapak Ibu Saudara.
Dan ternyata mujarab sehingga rumput itu tidak akan tumbuh lagi minimal 1 tahun. Nah, hal-hal seperti ini tentu tidak kita pelajari di sekolah waktu itu. Kita bisa mendapatkannya ketika kita bersosialisasi, bertemu dengan yang lain. Dan tidak hanya rumput, mungkin kita juga mengenal yang namanya mata ikan. Tentu kita punya pengalaman, pernah punya mata ikan dan sebagainya, atau saudara kenalan. Bagaimana cara menghilangkan mata ikan ini? Dicari asal-usulnya. Dan ternyata semuanya berasal dari akar. Karena itu, untuk menghilangkan mata ikan, akarnya lah yang harus diangkat. Kalau akar ini tidak diangkat, maka mata ikan ini akan muncul dan muncul terus di dalam tubuh kita yang tentu mengganggu. Karena ini daging tumbuh yang tidak diinginkan. Karena itu prosesnya adalah bagaimana mematikan mata ikan, hanya satu caranya, yaitu mengangkat atau menghilangkan akarnya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, asal-usul atau akar masalah menjadi penting ketika kita berhadapan dengan sebuah kejadian atau permasalahan di dalam kehidupan kita. Apalagi masalah dosa. Dosa itu tidak pernah bisa dibedakan besar atau kecil. Semua dosa itu sama, yaitu dosa. Kita justru diajak untuk melihat asal-usul dosa ini. Sehingga dari mana akar dosa ini muncul, disitulah kita belajar untuk bertobat dan menyembuhkan diri, dan bukan hanya diri kita, tapi terhindar dari makin jatuh ke dalam dosa. Dan kita diajak untuk setia berbuat benar sesuai tracknya di hadapan Tuhan. Dan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang salah jalur atau berbuat dosa, maka tugas kita sebenarnya adalah menjadi orang-orang yang mau menegur. Orang yang jatuh dalam dosa ini perlu didamaikan hidupnya dalam damai sejahtera dengan Allah. Yeskiel, seorang nabi pada masanya, diundang Tuhan untuk melakukan hal yang sama. Dia diminta untuk menjadi penyambung lidah Allah, untuk menyampaikan teguran-teguran Allah kepada orang-orang yang berdosa, dan itu adalah pekerjaan yang tidak mudah. Dalam persekutuan dengan umat Tuhan, relasi yang terjadi adalah relasi dalam hubungan atau gambaran segitiga. Ketika saya berhubungan dengan ujung ini adalah Tuhan, di sebelah sini adalah sesama manusia. Saya, Tuhan, dan sesama manusia. Relasi dalam gambaran segitiga ini ingin menggambarkan bahwa saya tidak pernah sendirian. Saya memang bisa berdoa bersama dengan Tuhan, tetapi juga ada relasi saya dengan sesama saya. Itulah yang disebut persekutuan umat Tuhan. Dan dalam persekutuan seperti inilah Yeskiel diundang. Yeskiel dipanggil untuk memberitakan bahwa relasi-relasi ini penting. Relasi-relasi yang ada antara kita, antara saya dengan Tuhan, antara saya dengan sesama, antara kita adalah sesuatu yang penting. Dan ketika ada seorang yang melakukan dosa di sana, perlu diajak bertobat. Dan bila dia tidak bertobat, maka kesalahannya adalah kesalahan orang tersebut. Bersama tentunya dia akan bertanggung jawab di hadapan Tuhannya. Tetapi bagi Yeskiel atau orang-orang atau yang dipanggil menjadi umat Tuhan, apabila kita tidak mau menegur orang yang jatuh di dalam dosa, maka kesalahan itu ditimpakan kepada kita. Mengapa? Karena kita mengatakan kita bersaudara. Ini adalah saudara di dalam umat beriman. Kalau ada yang jatuh, bagaimana saudara ini bisa menolong dan menopang sehingga saudara-saudara ini tidak jatuh, makin jatuh dalam dosa. Berelasi dengan Tuhan atau berkeluarga bersama Tuhan adalah berelasi dengan kehidupan. Jadi kalau ada orang yang menjauh dari Tuhan karena dosanya jatuh dalam dosa dan kita tahu, maka kita perlu menegur. Tapi apabila dia tidak mau melewati jalur metanoia atau bertobat kembali ke jalur atau trek Tuhan, maka dia akan mengalami bagaikan akar tadi yang merusak, yang meracuni dirinya, atau bagaikan mata ikan yang tumbuh di dalam hidup. Karena dia jauh dan tidak bersedia hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Allah dan sesamanya di dalam menjaga kekudusan. Allah lebih memilih orang bertobat dari kejahatannya dan menjadi selamat. Karena Allah tidak melakukan pembiaran kepada umat manusia yang menjadi ciptaannya. Sejalan dengan Nabi Yeskiel, Injil Matius memberikan gambaran detail mengenai proses pastoral pengembalaan atau merangkul atau berjalan bersama di dalam persekutuan kepada saudara kita yang jatuh dalam dosa. Sekali lagi kalau kita menyebut saudara,
Berarti kita punya relasi dan hubungan yang akrab dan dekat. Karena itu kita saling bertanggung jawab sebagai anggota persekutuan keluarga Tuhan ini untuk terus mendukung orang ada di dalam relasi kekudusan yang sama bersama dengan Tuhan. Hidup dengan Tuhannya dan berelasi bersama Tuhan yang hidup itu. Inilah makna persekutuan yang sesungguhnya. Jadi apabila ada yang jatuh dalam dosa, maka kita punya tugas, yaitu kita gerak untuk mengajak orang menyelesaikan masalahnya, menegur dia, dan juga menopang dia untuk mau melepaskan dosa-dosanya ini, yang menjadi akar dari dosanya ini, agar dicabut, dibuang. Karena itulah cara kita saling memiliki dan mengasihi dalam sebuah persekutuan. Injil Matius mengajak kita dalam langkah-langkah yang lebih detail. Yang pertama adalah ketika kita mendapati seorang memiliki dosa atau jatuh di dalam pencobaan, maka yang kita lakukan pertama-tama adalah ketika kita tahu, tegurlah dalam 4 mata, di bawah 4 mata. Topanglah dia, ingatkanlah dia agar kembali ke jalan yang benar. Rangkullah dia, ajaklah untuk kembali kepada Tuhan. Kalau dia tidak bersedia, maka kita perlu menggumulkannya dalam doa dan membawa 1 atau 2 orang lagi untuk menjadi saksi, mengajak dia kembali bercakap-cakap, menopang dia, menolong, mendukung agar kembali ke jalan Tuhan. Kalau tidak juga berhasil, waktunya melaporkan kepada umat yang lebih banyak lagi. Mengapa? Karena relasi inilah yang menguatkan dan meneguhkan. Jadi relasi dalam persekutuan inilah yang menopang kita dalam semua masalah yang terjadi. Kalau kita jarang ada di dalam persekutuan, maka kita tidak bisa tertopang dan mendengarkan sharing atau dukungan atau iman dari saudara-saudara kita, sehingga kita bisa makin kuat, didoakan dan didukung. Kalau sudah disampaikan kepada jemaat tetap tidak mau bertobat, maka firman Tuhan dalam Injil Matius mengatakan, maka orang ini ada di dalam situasi tersesat. Dan untuk itu, dia dianggap orang yang tidak mengenal Allah, yang dalam dunia orang Yahudi, kehidupan sosial orang Yahudi, dia dikelompokkan dengan para pemungut cukai, orang-orang yang mengambil pajak dengan tidak manusiawi itu. Saudara-saudara dikasih Kristus, seseorang yang jatuh dalam dosa, biasanya dia akan mengundurkan dirinya dari Tuhan, dan juga undur dari persekutuan. Mari kita ingat apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mendengar suara kaki Tuhan berjalan-jalan di taman. Tuhan belum bertanya. Tetapi seorang yang melakukan dosa, dia merasa bersalah. Dia mencoba untuk menutup diri, dia bersembunyi dan menjauh dari Tuhan. Karena itu, pastoral atau pendampingan atau pengembalaan ini adalah sebuah cara untuk membuat orang-orang yang jauh ini, yang bersembunyi ini, mau untuk muncul, mau untuk membuka diri, dan mau menyatakan dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Sehingga dia menjalani pertobatan atau metanoia, berbalik dari arah yang salah menuju ke jalur Tuhan, dan untuk mendapatkan keselamatan. Inilah yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita. Karena itu proses pastoral ini adalah sebuah jalan memutar. Tidak mudah, tetapi inilah cara kita mengasihi orang. Tidak langsung menuduh dia, tidak langsung menghakimi dia, tetapi memprosesnya tahap demi tahap. Sehingga ia akhirnya melepaskan dosa-dosanya itu atau akar kejahatan itu. Harapannya Bapak Ibu Saudara, tahap pertama cukup diajak berbincang-bincang dan ngaku. Tapi apabila sampai tahap 4, maka ayat 18 Tuhan berfirman dan menegur ataupun Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada kita semua. Segeralah bertobat. Pilihlah hidup. Makin menjauh dari persekutuan karena perasaan berdosa akan membuat orang makin jatuh di dalam godaan dan cobaan. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak berlama-lama jatuh di dalam dosa. Cepatlah mendengar teguran Tuhan dan seruan Tuhan. Bersegeralah berbalik dari jalan yang salah. Ikatlah hubungan persaudaraan dalam Yesus. Karena ikatan ini bersifat surgawi sampai kita pulang ke rumah Tuhan. Satu orang tergoda atau jatuh dalam pencobaan. Ketika kita sebagai saudara seiman menolong dia, saudara yang lain lagi datang menolong, maka akan meneguhkan dan menguatkan.
Karena di dalam kasih persaudaraan ini kita mendukung orang untuk bisa berbuat baik lagi. Kelebihan dari persekutuan dalam umat Tuhan ini adalah kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan dan sesama umat beriman. Satu orang saja mengalami kejatuhan dalam dosa, yang lain akan terus mendukung dan mendoakan kita, asalkan kita mau dan bersedia untuk ditegur, dikembalikan ke jalan yang benar. Dan bagi orang-orang dalam hidup persekutuan yang benar di hadapan Tuhan, maka bonusnya ada di ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Jadi manfaat bersekutu bagi orang beriman ini bukan main-main. Bapa kita yang di surga bersedia mendengar kesepakatan kita, bersedia mendengar kebutuhan bersama kita. Inilah janji Tuhan, termasuk di ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ini bukan perkumpulan biasa. Ini adalah perkumpulan orang beriman yang saling menjaga dirinya dan mereka menjaga kekudusannya. Persekutuan umat beriman bukanlah persekutuan biasa. Ini adalah persekutuan spiritual yang di dalamnya itu ada hidup saling menjaga agar tidak jatuh di dalam dosa. Hidup saling memperhatikan dalam kasih persaudaraan. Hidup saling memberi dan meneguhkan. Dan ayat 20 ini menjadi pegangan bagi para pemberita firman atau penginjil istilahnya untuk menyampaikan firman ke seluruh dunia. Dan hasil penginjilan itu adalah kita semua saat ini. Umat beriman yang sedang beribadah dan bersekutu bersama keluarga di tempat masing-masing. Dan firman dari sumber yang sama yang kita imani ini adalah dari Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, orang kemudian mencari cara supaya tidak jatuh di dalam dosa untuk berjaga-jaga. Seperti kata orang, lebih baik sedia payung sebelum hujan. Contohnya adalah kaum Eseni di dalam Alkitab. Mereka memilih untuk hidup menyendiri, hidup kudus, dan tidak berelasi dengan dunia. Karena mereka tidak mau jatuh di dalam dosa. Berbeda dengan kelompok Farisi dan Saduki, mereka justru berelasi di dalam dunia menjadi pemimpin-pemimpin agama atau menjadi rabi dan guru. Kalau kita melihat koloni yang menyendiri di dalam kehidupan orang Jawa Barat ini, ada yang disebut suku anak dalam Baduy, di mana suku ini mempertahankan tradisinya. Mereka tidak mau berelasi dengan orang luar karena mereka betul-betul menjaga filsafatnya, mereka menjaga budayanya, dan mereka tidak mau jatuh di dalam godaan dunia. Berbeda dengan suku anak luar, suku Baduy juga, yang mirip dengan kita. Mereka menggunakan baju seperti kita dan mereka berelasi dengan banyak orang. Contoh yang kedua adalah ketika sekelompok orang menginginkan dirinya tidak makan daging. Karena bagi mereka, sifat-sifat daging itu akan terbawa dan membuat mereka jatuh dalam dosa. Bagi kelompok orang-orang omnivora atau pemakan segala, tentunya hal ini menjadi hambatan. Apalagi di dalam budaya-budaya seperti di dalam budaya Jawa. Dalam sebuah pernikahan biasanya ada seekor ayam yang disajikan dan orang meminta pengantin pria dan pengantin wanita ini saling berebut ayam. Lalu mana yang mendapat bagian kepala? Itu artinya mereka menjadi pemimpin. Tetapi yang mendapat bagian ceker itu adalah gambaran cakar atau kaki ayam ini supaya orang mau ceker-ceker, mencari sesuap nasi atau rajin untuk mencari makan. Lalu mana gambaran yang tepat dengan kita umat beriman dalam berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh di dalam dosa? Pertama-tama, sebagai umat beriman kita perlu melihat hidup persekutuan kita. Apakah di dalam hidup persekutuan kita ini kita terbiasa menyapa atau disapa? Positifnya adalah kita menyapa duluan karena kita sedang menebar kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Hal kedua adalah bila tidak berjumpa dengan saudara kita umat beriman, apalagi dalam situasi pandemi, ketika ibadah pun online tidak bisa outside. Apa yang kita lakukan ketika ibadah juga tidak bisa onsite? Maka kita menunggu atau kita memberikan informasi. Apakah kita duduk diam menunggu? Ataupun kita memilih untuk berkabar? Tentunya yang diharapkan adalah hal yang kedua. Meski di masa pandemi kita berjaga jarak, kita memakai masker, kita susah untuk berkomunikasi, jarang keluar rumah, tetapi kita tetap bisa menggunakan media sosial ataupun WA group atau apapun media yang kita gunakan untuk berelasi satu dengan yang lain. Hal yang ketiga adalah
Apakah semua orang merindukan persekutuan dan hidup dalam persekutuan yang hidup bersama Tuhan? Tentu kita merindukan persekutuan. Namun bila hanya merindukan persekutuan saja, maka kita hanya merindukan 1-2 orang saja untuk kita diajak bicara atau pilih orang-orang yang suka kita ajak bicara. Padahal persekutuan ini adalah persekutuan dari banyak orang. Justru kadang-kadang ada orang-orang yang mengkritik kita, memberi masukan yang rasanya tidak enak. Tetapi persekutuan orang beriman adalah terdiri dari, sekali lagi, beragam orang ini yang justru berbeda-beda tetapi unik ini dan saling menopang satu sama lain. Persekutuan yang hidup adalah persekutuan yang memiliki keramahan. Bukan ramah kepada 1-2 orang saja, namun ramah kepada setiap anggota persekutuan. Hal yang keempat adalah, apakah kita rindu untuk memiliki gedung ibadah GKI Jati Bening Indah, Bekasi yang permanen, dapat beribadah setiap minggu tanpa berpindah-pindah? Ini menjadi PR bersama. Seperti firman Tuhan, bila kita sepakat memiliki kebutuhan bersama dan dimintakan kepada Tuhan, maka Bapa akan mengabulkannya. Persekutuan orang beriman, doa bersama, doa orang beriman. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita juga bergumul, berdoa bersama akan kebutuhan kita ini. Lalu bila ada orang atau saudara kita yang jatuh dalam dosa, maka tempuhlah prosedural seperti yang Matius sampaikan ini. Rangkullah dia, tolonglah dia, jangan hakimi dia, tapi berikanlah dia rasa nyaman dan aman, sehingga ia mau keluar dari akar dosa yang dimilikinya. Dia membuang akar dosa ini sehingga kita mendapati dia bertobat. Kita selamat, dia pun selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah berjaga-jaga, saling mengasihi dengan menegur dan membawa orang yang jatuh dalam dosa melewati jalan kasih pertobatan meskipun memutar. Tuhan menanti aksi-aksi nyata kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Marilah kita memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, di tengah situasi pandemi ini, kami mengucap syukur ketika diingatkan untuk menjadi saudara di dalam keluarga umat beriman. Saudara yang saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menegur, dan terutama ketika ada yang jatuh di dalam dosa, bersedia untuk mengajak bertobat, hingga yang bersangkutan bersedia juga untuk berubah. Dan seandainya tidak bersedia, itu menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan Tuhan. Mampukan dan perlengkapi kami untuk menjadi alat-alat pendamai di tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi korban pandemi yang terus-menerus bertambah, para medis yang juga terus-menerus bertambah ketika mereka mengobati orang yang terkena pandemi. Mereka pun terdampak dan banyak yang meninggal. Kasihanilah keluarganya ya Bapak, teguhkanlah mereka yang ditinggalkan. Kuatkanlah para penderita ini untuk boleh berpulih, dan ingatkan kami semua untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan bersama adalah yang terutama saat ini. Berikanlah kepada kami hati yang paham untuk menimba, sehingga kami bersama-sama mau untuk saling menjaga jarak. Kami mau memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan diri kami, dan juga orang-orang di sekitar kami. Kami bersedia untuk terus bersama-sama saling menegur, sehingga akhirnya kesehatan pun menjadi milik bersama. Bersama keluarga-keluarga yang saat ini terdampak pandemi,
Tuhan juga kuatkan dan teguhkan. Karena situasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Karena itu mampukan kami untuk melewati masalah ini secara bersama, dan tetap teguhkan kami untuk tetap bersuka cita di tengah situasi seperti ini. Kami juga berdoa Bapak bagi mereka yang berulang tahun baik pribadi maupun pernikahan. Kiranya mereka boleh mengucap syukur dan terus berkarya di tengah kehidupan. Kami juga mengingat sebagian dari umat kami yang tidak dapat beribadah bersama kami. Tante Evi Amanupunyo karena harus ada di tempat tidur. Ibu Sianipar, Bapak Gurning yang dalam proses pengobatan. Bapak Samosir yang juga dalam proses pengobatan. Engkau tahu Bapak kondisi mereka masing-masing. Biarlah Tuhan juga boleh teguhkan mereka, agar pada waktunya nanti mereka boleh bersekutu kembali bersama dengan keluarganya di tempat masing-masing. Kami juga rindu berdoa Bapak bagi situasi bangsa dan negara kami. Berikanlah kepada para pemimpin kami baik dari pusat hingga daerah hati yang paham untuk menimbang, hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Bersama dengan pergumulan kami Jemaat Jati Bening akan tempat ibadah yang permanen, juga proses pengadaan calon pendeta yang saat ini sedang berjalan, yaitu atas nama Saudara Andri Budi Nugroho. Kiranya dalam kasih dan anugerah Bapak-Bapak yang boleh memanggilnya, kiranya Bapak pula yang akan memperlengkapinya dan mempergunakan kami untuk saling bekerja sama melayani di ladang GKI Jati Bening Indah ini. Inilah doa kami ya Bapak bersama mereka yang terbeban saat ini, komunikasi keluarga yang menjadi krisis dan kritis karena kondisi pandemi, kondisi keuangan keluarga, mereka yang tubuhnya tidak dapat bersaing dengan yang lain karena mengalami disabilitas, mereka yang membutuhkan kekuatan dan dukungan, yang membutuhkan pasangan hidup ataupun tidak mendapat karunia anak tetapi Tuhan tidak memakai untuk ladang pelayanan yang lebih luas, mereka yang menjadi janda dan duda di tengah kami, mereka yang menjadi yatim piatu, kiranya Tuhan juga boleh pelihara melalui tangan-tangan ataupun diri kami menjadi alat Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Allah sumber berkat yang sejati, pada saat ini kami memberikan persembahan
sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ya Allah. Kiranya hidup kami juga dapat kami berikan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Amin. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya pernah sungguh, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbalan tiada ku perlu, serta imbalan tiada ku perlu. Saudara-saudara, jadilah saudara satu dengan yang lain, yang saling menghargai, yang saling mengasihi, dan juga saling memperhatikan satu sama lain. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini hingga selamanya.